Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Itjen dimanapun berada, kembali lagi di program Suar Integritas. Kali ini kita sudah ada di Balai Nikah ataupun KUA yang ada di Banten ya Pak ya, di Provinsi Banten. Ini KUA Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Bersama kita sudah ada Bapak Hunayfi, ya, Kepala KUA Kecamatan Tiga Raksa, dan kita di sini tuh datang karena KUA ini lulus sidak. Lulus sidak dari Pak Irjan gitu. Nggak, artinya gini, kemarin beliau kemari dan menyaksikan bahwa KUA ini rapi, bagus, tertata gitu ya. Pelayanannya juga oke, dan kita penasaran ya bagaimana sih, apakah betul gitu ya. Nah, mungkin netizen ataupun Sobat Itjen juga penasaran. Nanti kita langsung tanyakan kepada Pak Kepala KUA, Pak Hunayfi. Assalamualaikum Pak Hunayfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KUA Tiga Raksa, Pak. Alhamdulillah Pak. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Di tengah bulan Ramadan harus semangat Pak ya? Harus tetap semangat. Tetap semangat. Pak Kepala atau Pak Hunayfi, di bulan Ramadan ini gimana Pak pelayanan di KUA? Apakah intensitasnya meninggi atau seperti apa Pak? Untuk di bulan Ramadan ini memang seperti siklus tahunan Pak. Ya? Untuk awal-awal Ramadan mungkin masyarakat masih konsentrasi dengan ibadah puasanya, jadi agak sedikit melandai. Tetapi biasanya masuk minggu kedua itu langsung senormal kembali gitu ya. Tapi untuk bulan ini dari awal melandainya sedikit. Jadi tetap tinggi, tetap ada juga ya? Terutama mungkin karena banyaknya masyarakat yang setelah habis Lebaran mau melaksanakan pernikahan dan sebagainya. Jadi mulai diurus mulai bulan ini. Iya. Ini kategori apa Pak di KUA ini? Ini tipologi B Pak. Tipologinya B ya. Jumlah pernikahan kita untuk tahun 2024 kemarin 799. 799, cukup tinggi Pak ya. Yeah. Dan Bapak di sini berapa penghulunya, ada berapa Pak? Penghulu kita yang dua, dengan saya berarti tiga. Tiga penghulu. Tiga penghulu. Kemudian kita penyuluh ada dua, penyuluh pipe dan penyuluh P3K. Oh iya. Berarti sudah lengkap ya formasinya. Alhamdulillah. Pak ya? Iya. Pak, ini kan salah satu KUA yang dapat SBSN tahun lalu ya kalau tidak tahun salah. 2024 ya Pak ya. Nah, ini ada nggak sih Pak perbedaan yang signifikan gitu ya ketika dapat SBSN dan sebelum itu, ada perbedaannya nggak sih Pak? Sangat banyak sekali Pak. Yang saya rasakan sebelum dapat SBSN dengan sesudah dapat SBSN. Di antaranya penghargaan masyarakat gitu ya kepada KUA yang semula mungkin agak sedikit stigmatis gitu ya. Sekarang udah KUA hebat juga sekarang. Bahkan beberapa instansi yang mitra kita atau beberapa instansi yang ada di kecamatan, kabupaten sering sengaja datang ke KUA untuk melihat-lihat KUA yang baru seperti itu. Dan masyarakat juga kelihatannya senyum gitu Pak ngelihat KUA yang sekarang gitu. Apa Pak yang membuat masyarakat tuh datang ke sini senyum? Apakah karena gedungnya atau karena pelayanan atau karena kombinasi dari semuanya Pak? Ya semoga sih kombinasi itu Pak. Gitu ya? Jadi kita juga karena gedungnya bagus, kita juga melayani agak sedikit. Jadi orang melihat fisik itu wajar Pak. Agak sedikit pede ketika kita melayani dengan gedung baru yang alhamdulillah sangat perfect kalau saya bilang seperti itu, dan masyarakat juga melihat, nah ini baru katanya KUA mantap jasa. Tapi mohon maaf, apa sebelumnya dulu mengenaskan itu atau seperti apa dulunya? Nah, kalau kita kan dibangun KUA ini sudah agak lama Pak ya. Jadi sudah banyak kerusakan yang agak sedikit berat. Tapi memang dari dulu tempatnya di sini ya? Tempatnya di sini. Tempatnya di sini. Kita tahun 82 udah pindah ke sini. Gitu. Dan dulu mungkin kondisinya karena ada di pinggir jalan, apa seperti apa dulu kondisinya? Apa enggak bising ataupun memang bangunannya sudah reot atau seperti apa itu? Kalau bangunan memang kokoh, cuma mungkin dari dari atap, kemudian juga dari
apa namanya bolong-bolong di ini, banyak kerusakan, kusen-kusen juga, udah banyak, hampir sudah bisa dirawat secara harian. Nah, tadi ketika kami masuk gitu Pak ya, langsung melihat ini ada balai nikahnya tuh menarik ya. Ini salah satu propertinya ada di sini nih. Mungkin nanti di kamera kelihatan ya. Propertinya ada di sini. Itu apakah memang dikonsepkan atau seperti apa Pak? Kita sengaja membuat KUA ini menjadi senyaman mungkin buat masyarakat. Oh, gitu. Jadi kita terus berpikir bagaimana menambah fasilitas-fasilitas yang ada di KUA, baik dari sisi fisiknya maupun dari segi advertisernya gitu. Dari segi penambahan. Jadi alhamdulillah kita buat backdrop, kemudian juga kita buat kata-kata mutiara tentang pernikahan, juga tentang moderasi beragama. Juga kita di ruang moderasi kita ada kata-kata yang tentang moderasi beragama. Kemudian juga di ruang pelayanan. Jadi semuanya kita ada sentuhan supaya masyarakat KUA berbeda dengan KUA yang dulu gitu. Nggak jadul ya Pak. Seperti itu. Dan ini efeknya apa Pak? Impactnya apa? Masyarakat ini semakin senang untuk melakukan resepsi ataupun misalnya nanti melakukan pernikahan di KUA atau seperti apa Pak? Ya. Sementara ini sih kalau pernikahan di KUA kita masih di bawah 10% ya Pak dari total, karena memang ada sedikit mungkin rasa di masyarakat itu kalau nikah itu ya berarti harus dihadirin oleh banyak orang, kemudian oleh tetangga dan sebagainya, dan itu tidak bisa dilaksanakan di KUA. Jadi mereka tetap memilih untuk menikah di rumah, tetapi ada peningkatan sedikit pernikahan di kantor, apalagi, dan bahkan ada beberapa orang yang nikahnya di rumahnya dengan sederhana, pengen punya cerita pernikahan di kantor. Jadi mereka datang ke sini untuk foto, itu foto doang. Untuk foto aja nikahnya di kantor. Ini nih teman-teman ya, sobat Ijen ya. Ini kita punya beberapa properti ya. Ini apa nih namanya? Alhamdulillah sah gitu ya. Mungkin ini salah satu inovasi ya Pak ya. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KUA kalau memang ingin punya kenangan nikah di KUA ya gitu ya, secara nikah di kantor KUA itu seperti apa, dan ternyata di sini disediakan properti-properti yang unik gitu Pak. Gitu ya. Iya. Pak, ini kemudian tentang layanan KUA nih Pak ya. Kita kan ya masih ada lah mungkin beberapa layanan kita yang masih dikritik ya oleh masyarakat. Nah, ini untuk di KUA 3 Raksa ini apa masukan ataupun input dari masyarakat itu, feedbacknya seperti apa Pak? Ya artinya kan gini, ketika masyarakat mau memohon atau minta pelayanan dari KUA, dari sejak awal kita sudah pilih di resepsionis minta pelayanan apa. Gitu. Ada tentang pernikahan atau mungkin tentang konsultasi rumah tangganya, atau juga tentang kemasjidan atau tentang zakat wakaf gitu, seperti itu kita layani sesuai dengan apa yang mereka ini kan gitu, sehingga ketika mereka pulang dari sini itu mereka walaupun tidak 100% terpenuhi layanannya, tetapi paling tidak mereka ada gambaran, karena memang setiap pelayanan mereka ada yang harus dilaksanakan di Kementerian Kabupaten, misal tentang pendaftaran haji kita arahkan ke kabupaten, tapi keterangan-keterangan hajinya kita sampaikan kepada mereka seperti itu. Kalau terkait zakat wakaf itu juga banyak Pak yang terutama tentang wakaf ya. Karena animo masyarakat untuk mewakafkan tanahnya itu tinggi. Terbukti di tahun 2025 aja ini sudah 5 bidang tanah yang kita IW-kan, baru 2 bulan lebih gitu seperti itu. Prestasi itu Pak, karena tidak sulit ya Pak untuk sekarang untuk zakat wakaf ya, terutama ya wakaf tanah itu kan jarang sekali orang yang mau konsul dan tahu ternyata konsulnya itu ada di KUA, layanannya itu ada di KUA gitu Pak. Kita suka ketika ada penyuluhan-penyuluhan di masyarakat oleh Pak, kemudian juga oleh di majelis-majelis taklim, kita menyampaikan, atau rapat-rapat koordinasi kita di tingkat kecamatan suka menyampaikan kalau PPAT jual beli urusannya dengan Pak Camat, tapi kalau PPIW wakaf urusannya dengan kepala KUA. Benar. Jadi mungkin ada yang ke KUA seperti itu. Jadi alhamdulillah memang
Di Kabupaten Tangerang ini wakaf ini sudah EIW Pak. Mungkin salah satu kabupaten di Banten yang pertama kali memprogramkan elektronik EIW. Jadi semuanya sudah kita coba untuk terus mendigitalkan akta ikrar wakaf ini seperti itu. Karena permasalahan wakaf itu kan tidak setahun 2 tahun, kadang muncul beberapa puluh tahun kemudian. Iya, kalau tidak punya arsip ya Pak ya, itu menjadi soal ya nanti di kemudian hari ya. Oke Pak. Pak, ini kan KUA kita ini kan konsepnya menyenangkan gitu ya. Menyenangkan. Tadi sebelum kita ngobrol ini saya sempat tanya apa sih Pak yang motivasi ataupun hal-hal yang disampaikan masyarakat, katanya kalau datang ke KUA ini pulang senyum, keluar juga senyum gitu ya. Bahkan ada yang datangnya cemberut ya. Cemberut, pulangnya harus senyum. Itu apa gimana? Moto kita kan ini Pak, dengan cinta kami melayani. Jadi ketika seseorang sudah cinta, itu kan semuanya terasa indah. Jadi kita mencoba masyarakat yang minta pelayanan kepada KUA, misalnya tentang pelayanan konsultasi rumah tangga, kita panggil suami istri tersebut, apa permasalahannya, kemudian kita coba dekati dengan pendekatan cinta. Kenapa mereka dulu sampai menikah? Karena ada cinta. Nah, kenapa sekarang mereka membubar? Mungkin cintanya itu yang kurang pupuk lagi ya. Dan itu saya terapkan ke rekan-rekan staf yang lain, bahwa ketika kita melayani harus dari hati dengan penuh cinta. Seperti itu. Berarti apa namanya, prinsip tadi ataupun moto tadi, masuk senyum atau keluar juga harus tambah senyum ya, atau masuk cemberut keluar senyum. Kalau di Padangan enak beritahu kami, enak beritahu teman. Kalau tidak enak beritahu kami. Kalau KUA Tiga Raksa datang cemberut, pulang senyum, atau datang senyum, pulang harus tertawa berarti. Iya, tertawa ya, lebih senang lagi ya. Iya benar-benar. Apalagi kalau setelah pulang jadi sah gitu ya, jadi sah gitu. Luar biasa itu. Iya. Pak, kemudian ini kan kami dari inspektorat Pak ya, inspektorat. Kalau dari ini kan KUA ini kami yakini sebagai ujung tombak pelayanan di kementerian kita Pak ya. Nah, kalau Bapak memandang inspektorat jenderal itu seperti apa sih Pak? Saya termasuk yang menganggap bahwa inspektorat itu sebuah lembaga yang ada di Kementerian Agama yang harus kita dekatin Pak, bukan harus kita jauhi. Kenapa? Karena apa? Karena dengan kita dekatin, inspektor itu kan pembina kita, dia ngasih arahan, ini loh yang salah, ini loh yang benar. Dari mana kita tahu ini salah, ini benar? Paling tidak kan kita harus tahu dari sumbernya, kita konsultasi. Jadi saya menganggap bahwa inspektorat sekarang ini kalau bisa sih, sepengetahuan saya bukan menghukumi, tetapi bagaimana tingkatkan preventif supaya tidak terjadi seperti itu. Bukan nunggu di tikungan ya. Saya berharap memberikan informasi, ini loh rekan-rekan yang di bawah cara kerja yang baik seperti ini. Jadi lebih kepada tindakan preventif seperti itu. Diharapkan lebih preventif ya Pak. Jadi inspektorat dalam bayangan dulu yang menyeramkan sekarang sudah tidak ada versi saya gitu Pak ya. Betul Pak. Sekarang ada. Saya ngelihat Fajar, kok kayak bukan. Betul Pak. Kalau nggak kita nggak bisa ada program seperti ini. Mungkin ya. Kayak orang humas. Iya menarik. Betul Pak, betul. Pak, kemudian tanggapan Bapak nih Pak, kan lagi kita lagi giat-giatnya untuk menambah satuan kerja yang zona integritas. Nah, tanggapan Pak KUA ini terkait dengan apa sih sebetulnya integritas itu Pak ya? Ini sebetulnya agak konseptual tapi monggo coba dijelaskan. Kalau saya menganggap integritas itu adalah keyakinan hati untuk bekerja sesuai dengan hati nurani berdasarkan SOP yang sudah dijalankan Pak. Dengan tujuan bahwa hidup kita ini adalah untuk ibadah, seperti kalau versi saya. Nah, penjabaran itu saya gambarkan, saya terjemahkan dalam dengan staf-staf yang lain, bahwa kita harus punya integritas. Orang itu dilihat dari integritasnya, bukan dari materinya, bukan dari mohon maaf dari kecantikannya atau ketampanannya, tapi bagaimana harga diri yang tinggi yang bisa disampaikan atau bisa dilihat oleh orang lain.
Jangan sampai integritas kalian dikalahkan oleh sesuatu yang duniawi. Saya suka semua gitu. Jadi kapan lagi sih kita hidup 24 jam, hampir setengahnya ada di kantor. Betul. Kapan lagi kita mau ibadah? Jadikan ibadah ini jangan ibadah di rumah, di kantor mau ngapain? Kita jadi ibadah ya. Jadikan kantor sebagai lahan ibadah seperti itu. Gitu. Biasa. Ya, untuk tataran teknisnya setiap awal tahun kita tanda tangan fakta integritas, Pak. Betul. Kemudian di ini juga kita ada maklumat pelayanan. Dan juga kita suka briefing tentang hal-hal yang karena tadi itu Pak ya, masyarakat kan kadang ada yang datang ke sini tidak menyadari bahwa keinginannya tidak terpenuhi bahwa karena ini bukan contohnya misal ada mau pengen dinikahkan aja padahal akta cerainya belum ada. Itu kan bagaimana kita integritas kita dijajal. Nah, yang begini tuh nggak bisa. Betul. Kenapa harus bisa gitu seperti itu. Tapi memang ada Pak ya, maksudnya masyarakat yang entah itu sadar atau tidak berusaha untuk memaksakan kehendak gitu, misalnya dia ingin menikah tapi syarat-syaratnya belum terpenuhi, itu suka ada Pak. Apalagi di Tiga Raksa ini kan urban ya. Tidak hanya penduduk lokal, ada juga penduduk luar yang mungkin dalam tanda kutip belum beres pernikahannya di sebelumnya gitu. Akhirnya ini KUA baru nih saya umpetin gitu kan. Saya umpetin, tapi kan kita berdasarkan SOP ketahuan juga akhirnya gitu. Biasa ya. Nah, kemudian Pak, ini kalau tantangan integritas nih Pak, menurut saya ya kalau penghulu itu kan salah satunya adalah gratifikasi. Benar nggak sih Pak? Benar ya. Nah, ini langkah Bapak sebagai pimpinan gitu ya di KUA ini menerapkan bahwa kita tuh sebetulnya bekerja itu nggak boleh lo terima gratifikasi, itu seperti apa Pak? Tadi itu mental ya. Mental kepada saya suka terapkan ke penghulu. Saya dapat dari guru saya, kalau kita itu berharap kepada manusia itu banyak sakit hatinya. Benar. Jadi kalau bahasa agama itu toma ya, kita terlalu berharap. Oleh karena itu kita juga tidak memungkiri Pak, karena budaya masyarakat itu yang merasa sudah mendapat pelayanan yang baik dari kita. Kadang kita dikasih ya mohon maaf ya bingkisan berupa berkat ya kalau dari sini ya. Itu kita suka tanyakan Pak, ilas enggak? Ilas Pak buat ini ya kita terima. Tapi saya itu katakan kepada mereka bahwa jangan sekali-kali untuk berharap kepada manusia dan tidak ada kata-kata untuk meminta. Dan setiap kita berangkat dari rumah untuk melaksanakan tugas, niatkan itu ibadah. Hari itu kamu membantu menghalalkan orang, hari itu pahala kamu dicatat oleh Allah. Itu yang mungkin yang sering saya sampaikan. Jadi jangan dari rumah udah mikirin nih pengantin ngasih amplop saya, itu nanti sakit hati Pak. Jastronya dari Allah. Iya luar biasa ya ngobrol kita. Suka kita tambahkan juga kurang apalagi sih kita dari pemerintah. Kita sudah dapat transport, kita sudah dapat honorarium Jastro seperti itu. Walaupun kan sekarang dalam tanda kutip sedang ada sedikit. Iya betul. Ya tapi intinya memang kita harus pelihara ya integritas kita Pak ya, apapun segmen pekerjaannya gitu Pak ya. Bagaimana kita menolak, karena juga ada juga masyarakat yang ketika ditolak juga ngambek gitu. Oh gitu ya, ada ya. Kayak saya pernah laksanakan acara itu semua orang dikasih rokok semuanya semua tidak hanya kepala KUA-nya, semuanya dikasih rokok sebungkus. Pak ini rokok buat apa? Saya nggak ngerokok, nggak apa-apa kasih aja di rumah. Ya mungkin itu bentuk ini ya, bentuk ada budaya juga seperti itu ya, bentuk orang ketimuran ya. Oke, Sobat Itjen dimanapun berada, ini ngobrol kita ini seru ya sebetulnya ya dengan Pak Kepala ini. Jadi beliau ini selain fisik dari kantornya ini sudah baik ya, ternyata di dalamnya juga tadi kita lihat pelayanan juga udah luar biasa Pak ya, dari mulai layanan pernikahan sampai ke konsultasi zakat wakaf juga sudah berjalan dengan baik Pak ya. Dan terima kasih Sobat Itjen dimanapun berada. Kita nanti ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya dari Suara Integritas di tempat-tempat yang lain bersama narasumber-narasumber yang punya ya. Kembali lagi nanti di Suara Integritas.